Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarram, para alim ulama, para jamaah Masjid Jami Al-Kautsar yang berbahagia. Kembali kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh hikmah, di bulan yang penuh ampunan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita kirimkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Kautsar, muslimin muslimat, sha'imin was sha'imat yang berbahagia. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita akan bahas tentang muqaddimah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Amma ba'du. Musannif kitab yaitu memberikan muqaddimah yang kedua, yaitu memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah ketahui bahwa puji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi 4 pujian. Yang pertama qadimun li qadimin, yang kedua qadimun li hadisin, yang ketiga hadisun li qadimin, yang keempat hadisun li hadisin. Qadimun li qadimin, puji Allah kepada zatnya sendiri. Allah telah contohkan di berbagai macam firman-Nya, wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwas samiul basir, innallaha ala kulli syai'in alim, dan sebagainya. Yang kedua, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kalimah qadimun li hadisin, yaitu Allah memuji kepada makhluknya, yang merupakan contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, ada pada diri pribadimu budi pekerti yang sangat agung. Ini adalah contoh pujian Allah kepada makhluknya. Dan yang ketiga, puji makhluk kepada Allahnya, yaitu di setiap kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, di berbagai macam nikmat yang Allah berikan, di berbagai macam ragam pertolongan yang Allah titipkan kepada kita, kita patut memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, puji Allah meliputi hadisun li hadisin, yaitu pujian makhluk kepada sesama makhluk. Itu juga merupakan hakikatnya adalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika kita mendapatkan pujian, yakinkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa ria dan sebagainya. Kalau kita memahami bahwa segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa pengarang kita mengawali dengan Alhamdulillah? Agar beliau memiliki rasa ikhlas di dalam hatinya ketika mengarang satu karangan, satu karya yang akan dipersembahkan kepada kita semua melalui ilmu beliau. Yang kedua, wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Masih dalam rangka muqaddimah yang selanjutnya, musannif menjelaskan bahwasanya wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyyi
Muhammadin. Semua solawat dan keselamatan beliau mengirimkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa kita pungkiri segala semua kejadian, segala sesuatu yang tercipta itu bersumber dari nuru Muhammadin, nurnya baginda kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah telah katakan di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Andai kata tidak aku ciptakan engkau Muhammad, maka tidak akan ada suatu kejadian di semesta alam ini. Semua bersumber dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut membacakan sholawat dan mengirimkan salam kepada junjunan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad, maka musannif pengarang kitab Ad-Durarul Bahiyah, yaitu membacakan juga salawat dan salam, artinya mendoakan kepada para sahabatnya, sahabat yang ikut berjuang meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad, sahabat yang rela berkorban waktu, berkorban harta, berkorban nyawa demi meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah barokah para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya, kita bisa merasakan indahnya Islam, indahnya iman, dan indahnya menjadi orang yang beriman sampai saat ini. Maka kita kirimkan doa, solawat dan keselamatan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dari seseorang yang mana semua pejuang-pejuang agama Islam ini adalah mengikuti uswah, mengikuti dan meneruskan estafet perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita patut yang pertama memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu garis besar yang harus kita pahami, bahwasanya di sini ada kalimat wa ala alihi. Siapa ahli Rasulullah? Siapa keluarga Rasulullah? Ulama ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang beriman, yang mengakui akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani, menerima dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad, maka ini disebut Ali Muhammadin, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fala khafa'a ala dhi qalbin salimin. Selanjutnya pengarang kitab Durarul Bahiyah melanjutkan, fala khafa'a ala dhi qalbin salimin wa fikrin mustaqimin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat dan pikiran yang mustaqim, anna syarafal ilmi la yunkaru. Sesungguhnya syarafal ilmi la yunkaru, kemuliaan ilmu itu tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya. Jadi setiap semua perkara, semua sifat yang di atas semuanya adalah ilmu, yang mana ilmu ini syarafa la yunkaru, kemuliaan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Wa ma warada fi fadlihi la yukhsaru. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu la yukhsaru, itu tidak bisa dirangkum, tidak bisa diringkas. Beratus-ratus hadis menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Qala Allah Ta'ala, bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan orang yang berilmu dan kedudukan orang yang tidak berilmu? Maka jawabnya tidak sama. Maka kita patut berbahagia dalam keadaan apapun, dalam momentum apapun. Mari sempatkan kita untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahkan Allah berkata di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan tinggikan derajat seseorang yang beriman di antara kalian semua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa macam derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi ikut bersabda di dalam mengagungkan kedudukan ilmu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, siapa saja yang melangkahkan kakinya, mempersiapkan dirinya untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ringankan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang digolongkan oleh sabda baginda Nabi, ketika kita meniti siratal mustaqim, Allah permudahkan langkah kaki kita karena kita termasuk orang-orang yang cinta akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjamin dengan 3 jaminan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Wahai umatku, kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau seorang yang alim, yang ngerti pada ilmu. Yang kedua, au muta'alliman, dan jadilah engkau muta'allim, yaitu orang yang belajar tentang ilmu. Dan yang ketiga, au mustami'an, jadilah engkau mustami', orang yang senantiasa senang mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Au muhibban, dan jika engkau tidak sempat untuk mendengarkan ilmu Allah, cukuplah engkau menjadi seseorang yang cinta akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua orang yang bisa menanamkan cinta kepada ilmu, insya Allah dia akan dipermudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Intinya mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, karena ibadah dengan ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan diri pribadi saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي